Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Anggrani, saya dari kelas 12 OTKP 2 atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan teks editorial selama saya praktik kerja lapangan atau PKL di kantor pos cabang Ciamis. Nah, di sini saya ada 9 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada definisi dari teks editorial, ada struktur teks editorial, ada judul atau isu yang saya angkat, ada pengenalan isu, ada argumentasi, ada penegasan ulang, kaidah kebahasaan, manfaat, dan yang terakhir adalah tujuan. Nah, apa sih yang dimaksud definisi? Definisi dari teks editorial. Nah, definisi dari teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan data. Nah, yang ketiga ada struktur dari teks editorial. Nah, apa saja sih yang ada dalam struktur teks editorial? Nah, di sini ada 3 struktur dari teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis, yang kedua adalah argumentasi atau penyampaian pendapat, yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, yang keempat ada judul atau isu yang saya angkat, yaitu pemindahan gaji pensiunan melalui kantor pos cabang Ciamis. Nah, di sini juga ada juga pengenalan isu. Nah, berikut cuplikan dari pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis. Nah, tesis yang saya angkat yaitu baru-baru ini PT Taspen Tasikmalaya melakukan pemindahan gaji pensiunan melalui kantor pos cabang Ciamis. Yang sebelumnya, para pensiunan itu mengambil gajinya melalui bank terdekat di wilayah daerahnya masing-masing. Nah, selain pengenalan isu atau tesis, ada juga argumentasi atau penyampaian pendapat. Berikut cuplikannya. Argumentasi atau penyampaian pendapat. Terdapat sekitar 270 pensiunan yang sudah diumumkan oleh PT Taspen yang dialihkan dan dipilih acak. Pemindahan gaji tersebut dimulai pada awal bulan Oktober 2023. Namun, pemindahan gaji tersebut menimbulkan banyak sekali perdebatan pro dan kontra di kalangan pensiunan. Usai kebijakan tersebut diterbitkan. Oleh karena itu, sekitar 30 pensiunan yang dialihkan dari total keseluruhan menolak akan kebijakan tersebut. Sementara itu, 70% lainnya menyetujui kebijakan tersebut. Hingga saat ini, banyak sekali lansia yang berdatangan ke kantor pos cabang Ciamis untuk menanyakan hal-hal yang akan mereka pertanyakan. Mereka memberi beberapa pertanyaan di antaranya. Untuk apa pemindahan gaji tersebut dilakukan di kantor pos cabang Ciamis? Bukankah sama saja? Ujar seorang lansia dan beberapa pertanyaan lainnya. Sejumlah pensiunan menyetujui kebijakan tersebut karena pemindahan gaji di bank maupun di kantor pos sama saja. Beberapa orang juga menyetujuinya lantaran proses pengambilan gaji di kantor pos jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengambilan gaji melalui bank yang amat sangat rumit sekali. Tak sedikit dari mereka yang bersikap netral tentang adanya kebijakan Taspen. Banyak dari mereka mengeluhkan tentang jarak yang harus ditempuh dari jarak mereka tinggal dengan jarak kantor pos Ciamis sangatlah jauh. Sehingga amat sangatlah rumit sekali untuk mengambil gaji per bulannya. Menurut sebagian pensiunan, seharusnya dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan siapa saja yang layak dilakukannya pemindahan gaji pensiunan. Nah, selain pengenalan isu atau tesis,
kemudian ada argumentasi atau penyampaian pendapat. Nah, yang terakhir struktur teks editorial itu adalah penegasan ulang. Berikut cuplikannya. Berikut ini penegasan ulang. Tindakan yang terjadi hingga saat ini masih menjadi topik pembicaraan. Setuju dan tidak setuju akan pemindahan gaji pensiunan melalui kantor pos, sehingga PT Taspen Tasikmalaya masih mempertimbangkan kebijakannya dan masih melakukan penahanan untuk sementara waktu. Nah, yang ketujuh adalah kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan dari teks editorial yang saya angkat itu adalah yang pertama, menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Nah, diantaranya untuk apa pemindahan gaji dilakukan di kantor pos cabang Ciamis? Bukankah sama saja? Nah, yang kedua adalah menggunakan kata populer atau kata yang sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam teks editorial yang saya angkat itu ada diantaranya adalah penelitian. Kalimat penelitian merupakan kata populer. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, dalam teks editorial yang saya angkat itu ada kata petunjuk diantaranya baru-baru ini, sebelumnya, hingga saat ini. Nah, yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, dari teks editorial yang saya angkat itu ada konjungsi kausalitas diantaranya yang, namun, dan, oleh karena itu, karena, lantaran, sehingga, sebab, sementara itu. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari teks editorial. Nah, manfaat dari teks editorial adalah memberikan informasi, merangsang si pembaca dan juga si pembaca untuk bertindak. Nah, tujuan dari editorial yang saya angkat itu adalah untuk dapat mempermudah proses pengambilan gaji melalui pos cabang Ciamis. Jadi dapat dipermudah proses pengambilan gitu. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.